Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Antonius Maria Claret, seorang uskup dan pengaku iman. Antonius lahir di Salen, dekat Barcelona, Spanyol pada tanggal 23 Desember 1807. Semenjak kecil ia sudah membiasakan diri berdoa di hadapan Sakramen Maha Kudus, berdoa rosario semenjak kecil. Ketika berusia 22 tahun ia masuk seminari di Vich hingga ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1835. Antonius mendirikan tarekat religius Imam-Imam Putra Hati Tak Bernoda Maria yang kemudian dikenal sebagai Kongregasi Misionaris Claresian. Pada tahun 1850, ia ditunjuk sebagai Uskup Agung Kota Santiago, Kuba oleh Paus Pius yang ke-9. Dalam rangka tugasnya ia menjelajahi seluruh pulau itu, membaharui pendidikan seminari, dan mendirikan banyak organisasi sosial. Dalam kesibukan-kesibukan itu, ia tetap memperhatikan hidup doa dan tapa. Oleh Ratu Isabella yang kedua, Antonius dipanggil untuk menjadi penasihat rohaninya. Antonius, kembalilah ke Spanyol. Tuntun aku dan rakyat di Spanyol mendalami karya keselamatan Kristus. Maka Antonius kembali ke Spanyol dan berusaha keras memajukan devosi kepada Sakramen Maha Kudus, Hati Tak Bernoda Maria, dan Rosario Suci. Karena banyak kesibukannya untuk kemajuan tarekatnya, ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai uskup dan diangkat menjadi direktur eskorial untuk kemajuan kesusastraan, seni, dan ilmu pengetahuan. Kegiatan-kegiatannya ini memasukkan dia ke dalam berbagai pencobaan pembunuhan oleh pihak yang tidak menginginkan perubahan. Pada tahun 1868, terjadi revolusi untuk menggulingkan Ratu Isabella dan Antonius bersama sang ratu ke pengungsiannya di Prancis. Ia mengikuti juga Konsili Vatikan yang pertama dan gigih mempertahankan ajaran infalibilitas Paus, yakni bahwa Paus tidak dapat sesat dalam mengajar. Selesai konsili, ia pulang ke Prades, Prancis. Tetapi di sana ia terpaksa melarikan diri ke biara Sistersian dekat Narbonne karena orang-orang Spanyol mau menangkapnya. Ia wafat di biara itu pada tanggal 24 Oktober 1868 sebagai misionaris yang tangguh dalam mewartakan Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan menciptakan tiap-tiap orang lewat bangsa, suku, nenek moyang, ayah, dan ibunya. Tuhan memperlengkapi tiap-tiap orang itu dengan bakat-bakat untuk mencapai tujuan dan maksud seperti yang dikehendaki Tuhan demi kemuliaannya dan keselamatan umat manusia. Hal ini terlihat jelas dalam perjalanan hidup Santo Antonius sebagai imam, uskup agung, serta karya hidupnya sebagai misionaris, antara lain penerbitan media Katolik, karya-karya tulis, pendidikan imam di seminari, penasihat Ratu Isabella, serta organisasi-organisasi sosial,
bahkan mempertahankan ajaran tentang infalibilitas paus. Sungguh agung karya Tuhan karena Tuhan sendiri membimbing serta menyertainya setiap hari. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.